Halo Sobat Pajakpreneur, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Ada kabar penting nih buat teman-teman pengusaha dan wajib pajak. Pemerintah baru saja merilis aturan sapu jagat terbaru, yaitu PMK nomor 114 tahun 2025. Aturan ini membahas tuntas tentang perlakuan pajak penghasilan atau PPh atas sumbangan, hibah, dan zakat. Ingat ya, aturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 30 Desember 2025. Jadi, simak video ini sampai habis agar perpajakan bisnis Anda tetap aman dan efisien. Pertama, mari kita bahas sumbangan apa saja sih yang boleh menjadi biaya pengurang penghasilan bruto atau deductible expense. Berdasarkan pasal 2 dan 3, ada 6 jenis sumbangan resmi. Sumbangan bencana nasional, ini harus disalurkan langsung ke Badan Penanggulangan Bencana atau lembaga berizin. Penelitian dan pengembangan atau Litbang wajib dilakukan di wilayah Indonesia. Fasilitas pendidikan disalurkan lewat lembaga pendidikan. Pembinaan olahraga, khusus untuk membina cabang olahraga prestasi. Biaya pembangunan infrastruktur sosial, ini untuk sarana kepentingan umum yang bersifat nirlaba. Dan yang terakhir, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan kepada lembaga yang disahkan pemerintah. Tapi tunggu dulu, tidak sembarang sumbangan bisa dibiayakan. Ada syarat mutlak yang sifatnya kumulatif, artinya semua harus terpenuhi. Sesuai pasal 4 ayat 1, pertama, laba fiskal harus positif. Anda harus punya penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahun sebelumnya. Kedua, sumbangan tersebut tidak boleh menyebabkan rugi. Ketiga, administrasinya harus lengkap, didukung bukti penerimaan yang sah. Dan keempat, lembaga penerima sumbangan wajib memiliki NPWP, kecuali badan yang memang dikecualikan oleh undang-undang. Nah, ini bagian teknis yang sering salah hitung. Berapa maksimal yang boleh disumbangkan? Ada aturan limitation 5%. Total seluruh sumbangan dalam setahun dibatasi maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Mari lihat contoh kasusnya. Jika laba fiskal Anda 100 miliar, maka maksimal sumbangan yang boleh dibiayakan adalah 5 miliar. Jika Anda menyumbang 4 miliar, maka seluruhnya boleh dibiayakan. Tapi jika Anda menyumbang 6 miliar, maka yang boleh dibiayakan hanya 5 miliar saja. Sisa 1 miliarnya harus dikoreksi fiskal positif. Dan ingat, jika sumbangan itu malah bikin perusahaan jadi rugi, maka biaya sumbangan akan dikurangi sampai labanya menjadi 0. Sekarang, sumbangannya boleh dalam bentuk apa? Untuk sumbangan umum seperti bencana, litbang, pendidikan, olahraga, Anda boleh memberikan dalam bentuk uang, tunai atau transfer, maupun barang fisik. Tapi, hati-hati untuk sumbangan infrastruktur sosial. Ini hanya boleh dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, seperti membangun jembatan atau klinik desa. Tidak boleh memberikan uang tunai untuk kategori infrastruktur sosial ini. Barangnya bisa hasil produksi sendiri atau beli dari pihak lain. Poin ini sangat krusial, yaitu soal timing atau waktu pembebanan biaya, sesuai pasal 5 dan 7. Perhatikan diagram di layar. Untuk sumbangan umum, biayanya dibebankan pada tahun pajak saat sumbangan itu diserahkan. Jadi cash basis ya, kasih sekarang, biayakan tahun ini. Namun berbeda untuk infrastruktur sosial. Jika pembangunannya memakan waktu lebih dari 1 tahun, seperti di diagram bawah, biaya tersebut baru boleh dibebankan sekaligus pada tahun pajak saat sarana tersebut selesai dan dapat dimanfaatkan. Jadi selama masa pembangunan, tahun 1, tahun 2, biaya itu dikapitalisasi dulu, baru dibiayakan di ujung saat proyek selesai. Kita masuk ke topik yang paling sering ditanyakan, zakat. Sesuai pasal 8 dan 9, zakat yang boleh jadi pengurang pajak meliputi zakat mal bagi pemeluk agama Islam, sumbangan keagamaan wajib bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia. Kuncinya ada di syarat ini. Tidak boleh menyebabkan rugi fiskal, harus ada bukti pembayaran sah, dan wajib disetor ke Badan Amil Zakat atau lembaga keagamaan yang disahkan pemerintah dan punya NPWP.
Kalau setor langsung ke orang pribadi yang membutuhkan, itu tidak bisa jadi pengurang pajak ya. Lalu, bagaimana cara menilai nominal zakatnya? Jika bayar pakai uang, ya jelas sesuai nominal uangnya. Tapi jika bayar pakai barang, ada dua metode. Jika barang dibeli, bukan produksi sendiri, pakai harga pasar saat diserahkan. Jika barang itu adalah hasil produksi sendiri, nilainya pakai harga pokok penjualan atau HPP, bukan harga jual. Jangan sampai salah ya, Sobat Pajakpreneur. Zakat ini dilaporkan di mana? Secara umum dilaporkan di SPT tahunan pada tahun pembayaran. Tapi ada fasilitas menarik di pasal 11 ayat 3 untuk karyawan, PNS, TNI Polri. Zakat Anda bisa dipotong langsung oleh pemberi kerja dari gaji bulanan. Enaknya apa? Zakat tersebut akan langsung menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21 bulanan Anda. Jadi, pajak bulanan otomatis lebih kecil tanpa repot lapor sendiri di akhir tahun. Selanjutnya, kita masuk ke slide 10. Ini adalah slide yang sangat krusial bagi Anda para pemilik aset. Pertanyaannya, apakah menyumbang aset itu kena pajak? Mari kita bedah alur diagram di layar ini berdasarkan pasal 14. Dimulai dari kotak biru paling atas, pengalihan harta. Misalnya, Anda memberikan mobil atau tanah sebagai hibah. Apakah ini objek pajak? Lihat panah ke kiri, aturan umum, pasal 14 ayat 1. Secara default, jika Anda memberikan aset kepada pihak lain, maka keuntungan, yaitu selisih antara harga pasar saat ini dikurangi nilai buku sisa, dianggap sebagai objek PPh. Jadi hati-hati, niatnya menyumbang, tapi kalau ada selisih untung, Anda malah harus bayar pajak atas keuntungan itu. Tapi tenang, ada jalan keluarnya. Lihat panah ke kanan. Anda bisa bebas pajak alias bukan objek PPh jika memenuhi syarat pengecualian di pasal 14 ayat 3. Apa syaratnya? Lihat kotak biru di tengah. Syaratnya harus kumulatif. Ada kata N di situ. Penerimanya harus tepat, yaitu keluarga sedarah 1 derajat, badan agama, pendidikan, sosial, koperasi, atau UMKM. Dan syarat kedua yang wajib, tidak boleh ada hubungan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan antara Anda dan penerima. Jika kedua syarat ini terpenuhi, barulah masuk ke kotak hijau, bukan objek PPh. Artinya, keuntungan pengalihan aset tadi tidak kena pajak. Nah, perhatikan peringatan keras merah di paling bawah. Peringatan keras. Jika ada hubungan usaha, misalnya Anda memberikan hibah truk kepada distributor atau vendor Anda, meskipun Anda sebut itu hadiah, itu tetap dihitung sebagai objek PPh, karena ada hubungan bisnis. Jadi pastikan hibah Anda benar-benar murni sosial atau kekeluargaan ya. Sekarang kita bahas dari sisi pemberi hibah. Apakah memberi itu kena pajak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Mari lihat studi kasus di pasal 14 ini. Kasus 1, objek pajak. PT Garmen Sukses memberi truk ke mitra bisnisnya, CV Ekspedisi. Karena ini hubungan bisnis, maka selisih antara harga pasar 120 juta dan nilai buku 50 juta, yaitu keuntungan 70 juta, kena pajak PPh. Kasus kedua, bukan objek pajak. Tuan Wijaya menghibahkan tanah ke Yayasan Panti Asuhan. Meskipun ada keuntungan valuasi 1,5 miliar, ini bebas pajak, dikecualikan. Kenapa? Karena penerimanya adalah badan sosial dan tidak ada hubungan bisnis. Syaratnya harus murni sosial ya. Lalu bagaimana bagi si penerima? Apakah mereka harus bayar pajak saat terima sumbangan? Berdasarkan pasal 15, penerimaan bantuan, hibah, dan zakat itu bukan objek PPh atau bebas pajak, asalkan diterima oleh keluarga sedara 1 derajat, ortu ke anak, badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi, atau UMKM. Dan kuncinya, tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan, kecuali untuk sesama badan sosial atau pendidikan, hubungan kepemilikan diperbolehkan dan tetap bebas pajak. Nah, ini aturan baru yang cukup keras di PMK 114. Bagi lembaga penerima, aset hibah
seperti gedung atau mobil yang diterima, tidak boleh disusutkan. Biaya penyusutannya adalah non-deductible expense. Jadi, aset tersebut dicatat, tapi bebannya tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak lembaga tersebut. Ini wajib dicatat bagi teman-teman pengurus yayasan. Agar donatur bisa mengklaim biaya sumbangan, lembaga penerima wajib menerbitkan bukti yang sah. Sesuai pasal 17 dan 18, buktinya harus memuat minimal nomor bukti, identitas lengkap pemberi, NPWP atau NIK, jumlah atau nilai, identitas lembaga penerima, dan tanda tangan validasi. Tanpa bukti lengkap ini, sumbangan dianggap tidak sah oleh kantor pajak. Lembaga penerima juga punya PR lapor ke DJP loh. Sumbangan bencana, lapor setiap triwulan 3 bulan sekali. Sumbangan lain, infrastruktur atau litbang, lapor setiap tahun. Zakat, lapor setiap tahun. Semua pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui portal wajib pajak. Jangan sampai terlewat ya. Apa akibatnya kalau lembaga penerima malas lapor? Sanksinya berat. Sesuai pasal 20-22, jika tidak lapor, DJP akan kirim surat teguran. Anda punya waktu 14 hari untuk merespon. Jika tetap bandel, untuk penerima sumbangan umum akan diusulkan pemeriksaan pajak atau audit. Untuk lembaga zakat atau keagamaan, status resminya bisa dicabut. Kalau status dicabut, akibatnya fatal bagi donatur karena sumbangan ke lembaga tersebut jadi tidak bisa lagi menjadi pengurang pajak. Jangan sampai merugikan donatur ya. Itulah bedah tuntas PMK 114 tahun 2025. Aturan ini lebih terintegrasi dan tegas dibanding aturan sebelumnya. Pastikan bisnis dan lembaga Anda sudah siap menerapkan aturan ini mulai akhir tahun 2025 nanti. Jika Anda butuh konsultasi lebih lanjut mengenai strategi perpajakan atau pembukuan yang sesuai aturan baru ini, jangan ragu hubungi kami di 0851 6818 7618. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke rekan bisnis Anda. Salam sukses pajakpreneur.